orang ini memang suka punya sifat pengecut, ke kamar mandi nggak berani sendiri kan gitu ya, atau pergi ke masjid gelap nggak berani sendiri. Nah ini Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah, selamat datang kembali di Podcast Surabaya Mengaji. Di Podcast Surabaya Mengaji ini kita akan membahas seputar tema-tema menarik yang kita perbincangkan bersama narasumber dengan santai dan dibahas dari segi syariat Islam. Dan di episode kali ini kita kedatangan guru kita, Ustaz Muhammad Azhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Alhamdulillah sehat. Di tema ini agak menarik Ustaz, temanya Ustaz. Terkait apakah takut hantu itu berdosa. Nah, sebagaimana kita ketahui di Indonesia ini obrolan tentang hantu atau obrolan tentang hantu ini diminati oleh masyarakat Ustaz. Kadang ada yang saling bercerita satu sama lain tentang kejadian mistisnya. Kadang ada yang mungkin pernah melihat hantu dan sebagainya, yang itu menimbulkan rasa takut terhadap pelaku yang dia menceritakan hantu itu tersebut. Nah, nanti insya Allah akan dibahas terkait hukum takut kepada hantu. Tapi sebelum itu, dalam Islam itu apakah menjelaskan tentang takut ini Ustaz? Iya, kalau dalam Islam ini secara garis besar takut ada beberapa macam ya. Jenis yang pertama ini ada namanya khauf at-ta'alluh. Khauf ta'alluh ini dari kata ilah, artinya Tuhan ya. Jadi rasa takut yang dibarengi dengan rasa ta'zim ya, rasa hormat, rasa pengabdian, benar-benar menghormati ya. Ini beda dengan kalau kita takut sama orang jahat ya. Takut sama orang jahat itu kan takut karena nggak suka. Ya, jenis yang pertama ini khauf ta'alluh. Jadi karena saking kita mengagungkan Allah, kita takut kepada Allah ya. Nah, jenis takut pertama ini hanya boleh kita kita lakukan ya, terjadi pada diri kita dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Ketika khauf ta'alluh atau rasa takut yang disertai dengan ta'zim dan pengagungan ini diberikan kepada selain Allah, maka konsekuensinya bisa menyeret seorang kepada syirik besar ya. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua ada namanya khauf tabi'i ya, dari kata tabiat manusia ya. Jadi takut karena ya bawaan ya, misalnya takut kepada hewan buas ya, atau takut kepada api misalnya ya, takut dari begal misalnya ya. Ini hukum takut seperti ini diperbolehkan ya, karena ya wajar, namanya manusia, takut hewan buas, takut orang jahat dan sebagainya. Namun atau misalnya takut dipecat dari kerja, nah ini masuknya ke khauf tabi'i, tabiat. Kita semua nggak pengen dipecat kan, seperti itu ya. Tapi terkadang takut tabi'i ini atau takut tabiat ini terkadang bisa jadi haram ketika berkonsekuensi meninggalkan suatu hal yang wajib atau melakukan hal yang haram ya. Contohnya gini, kita semua nggak pengen dipecat dari kerja, tabi'it boleh kan, tabi'i. Tapi karena saking takutnya dipecat dari pekerjaan kita, sampai kita kerja di suatu lembaga yang melarang sholat ya. Jadi karena takut dipecat akhirnya nggak sholat. Ya, ini takut tabi'i yang hukum asalnya boleh, tapi karena konsekuensinya adalah meninggalkan hal yang wajib, maka takut ini menjadi tercela, menjadi haram. Ya, ini jenis yang kedua, takut tabi'i. Jenis yang ketiga ada namanya, disebutkan oleh ulama, adalah khaufus sir. Ya, khaufus sir ini takut kepada benda-benda yang pada hakikatnya dia ini benda mati. Ya, contohnya misalnya takut kepada orang mati. Ya, takut kepada setan dan lain sebagainya ya. Maka takut-takut seperti ini ketika meyakini setan itu bisa memberikan madarat kepadaku ya tanpa izin Allah ya, maka ini masuknya ke dalam khaufus sir dan ini bisa menyebabkan syirik besar juga ya, karena kita tahu satu-satunya yang memberikan manfaat dan madarat hanya Allah. Ketika ada seorang yang berkeyakinan, wah, kalau ketemu jin ini bisa membahayakan aku dengan sendirinya, bukan dengan izin Allah, maka ini masuk ke dalam jenis takut yang ketiga, yaitu khaufus sir, dan ini bisa menyeret seseorang kepada syirik besar, waliyadzubillah. Ya, berarti setelah disebutkan tadi jenis-jenis takut kepada hantu, semisal pocong, genderuwo, ini masuk yang ketiga tadi saja. Iya. Harusnya ditinggalkan ya Ustaz ya. Iya, cuman nanti ada rinciannya habis ini, insya Allah ya. Insya Allah.
Baik. Kemudian ada istilah lagi di Indonesia itu namanya indigo. Indigo itu dalam artian atau kata orang itu punya indera keenam yang dia bisa melihat makhluk halus atau bisa berinteraksi dengan jin ataupun syaitan. Nah ini bagaimana Oh ya, sebelumnya mohon maaf, jadi berkaitan dengan takut kepada seton, ini tak rinci supaya nggak salah paham, ya. Jadi kalau orang takut kepada seton dengan takut kepada jin, ya, takut kepada jin dengan berkeyakinan jin itu bisa memberikan madorot dengan sendirinya tanpa izin Allah, maka ini masuk ke dalam syirik besar, ya. Tapi kalau misalnya kita takut dari gangguan jin, yang mana jin ini bisa mengganggu manusia dan gangguannya itu bisa mengenai seseorang atas izin Allah, maka ini masuk ke takut tabii. Ya, misal jin berubah menjadi ular, kita tahu itu jin, tapi dia berubah jadi ular, kita takut. Ya, ini tabii. Atau ketika kita jalan di tempat gelap, kita khawatir kalau ada jin yang akan menyesatkan kita, ya tentu dengan izin Allah, bukan karena jinnya, ya. Maka ini masuk ke takut tabii, ya. Kenapa kok ini masuk ke dalam takut tabii dan itu wajar? Karena fungsi dari ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian zikir-zikir untuk melindungi gangguan seton. Nah ini kan menunjukkan memang seton itu bisa mengganggu, jin itu bisa mengganggu, tapi apa? Dengan izin Allah. Atau kita takut kena sihir, wajar kan, yang mana sihir itu terkadang atas bantuan dari seton, ya, ada campur tangan seton di situ kan, seperti itu, ada campur tangan, maka ya wajar kita takut disihir, akhirnya kita berta'awudz, ya, tapi dengan syarat kita tetap berkeyakinan bahwasanya sihir, gangguan seton, gangguan jin dan lain sebagainya ini tidaklah dapat terjadi kecuali dengan izin Allah, ya. Tapi kalau sampai dia berkeyakinan jin itu bisa menyakiti dengan sendirinya, ya ini masuk ke dalam syirik besar, khawatirnya seperti itu, ya. Kemudian ada poin penting juga, ada sebagian orang yang dia tahu kalau jin itu tidak bisa menyakiti tanpa izin Allah, ya. Tapi orang ini memang suka punya sifat pengecut, ya, atau bahasa Jawanya kecir, biasanya gitu. Ke kamar mandi nggak berani sendiri kan gitu, ya, atau pergi ke masjid gelap nggak berani sendiri. Nah ini ya tidak syirik sih, ya, tapi harusnya diobati, ya, diobati dengan melatih mental, kemudian ya intinya itu bukan masuk ke syirik, tapi ya karena sifat pengecutnya aja seperti itu berkaitan dengan takut kepada jin tadi. Terus indigo tadi, oh ya, berkaitan dengan indigo, di sini ada beberapa ada beberapa mukaddimah. Yang pertama, kita harus yakini bahwasanya kita bangsa manusia ini nggak bisa melihat jin dalam wujud asli mereka, ya, wujud aslinya jin kita nggak bisa, ya. Dan ini Allah terangkan dalam Al-Quran, firman Allah Azza wa Jalla, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu melihat kalian wahai manusia dari arah, ya, yang kalian tuh nggak bakal bisa melihat mereka, ya. Jadi wujud aslinya jin kita nggak bakal bisa lihat, ya. Ini yang pertama harus kita yakini. Yang kedua, kita harus yakini pula bahwasanya nggak ada satupun yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah ini harus kita kasih mukaddimah ke masyarakat, karena sebagian masyarakat meyakini anak indigo itu apa? Tahu kan? Oh, tahu besok yang jadi pemimpin siapa kan gitu. Tahu besok skor bolanya berapa kan gitu. Nah, ini khawatirnya ketika masyarakat nggak kita bentengin seperti ini, mereka meyakini wah anak indigo tahu hal gaib. Nah, ini kan khawatirnya syirik besar kalau seperti ini. Nah, jadi mukaddimah yang kedua, kita harus yakin bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada di langit maupun di bumi yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang kedua. Dan kemudian mungkin sebagian kita kadang melihat, ya, itu kok bener kan gitu, ya, kok bener kan gitu. Nah, ini betul. Maka ada beberapa kemungkinan, ya, bisa jadi mungkin memang dibisiki oleh seton, ya, dan kita tahu semua, ya, ada hadis yang mengatakan seton-seton ini kadang mencuri
mencuri berita dari langit ya. Dapat satu, tapi sebelum disampaikan ke bolonya ini temannya dicampuri dengan 100 kebohongan. Ya, jadi ada 101 berita yang benar satu tok, 100-nya bohong. Nah orang ini nggak ngeh dengan yang 100 bohongnya ini. Pas ada satu yang benar dibuat heboh. Oh iya benar. Padahal anak indigo kan ngomongnya macam-macam. Yang macam-macam ini kok nggak dilihat gitu, nggak diperhatikan ya. Jadi bisa jadi karena itu, bisa jadi juga memang kan sebagian orang tuh ada yang dia punya insting kuat. Ya, jadi bisa lihat ini orang kayaknya pembohong kan gitu, dilihat dari wajahnya dan sebagainya ya. Atau mungkin sekarang ada 3 kelompok ikut olahraga, kelihatan ini yang paling kuat. Oh ini besok yang menang ini kan gitu. Nah, orang yang dengar itu nganggep wah tahu hal gaib ya, padahal itu insting kan seperti itu. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan tadi ya yang bahwasanya manusia tidak bisa melihat jin secara wujudnya asli. Ketika ada anak indigo mengatakan, "Oh, itu aku lihat di sana ada ini, di sana ada ini." Ya. Gitu. Betul. Itu bukan dia melihat jin. Tapi apa? Tapi jin yang memperlihatkan dirinya. Oh, tapi enggak dalam betul, asli, tidak dalam bentuk aslinya. Ya, jadi salah kalau anak indigo bisa lihat jin, ini salah. Jadi kalau stigma masyarakat kan anak indigo istimewa karena punya kemampuan bisa melihat jin. Padahal itu bukan kemampuan melihat jin, tapi jin tersebut menampakkan ya wujudnya, bukan wujud aslinya ya, menampakkan wujudnya yang lain di hadapan anak indigo tersebut ya. Karena apa? Kalau jin itu menampakkan wujudnya, nggak ada bedanya anak indigo sama orang lain. Orang lain ya bisa ditampakkan sama jin ya. Jangankan orang lain, Abu Hurairah pernah nangkep jin yang maling kan gitu. Nggak ada bedanya anak indigo sama orang lain ya. Cuman karena masyarakat meyakini anak indigo memiliki kemampuan bisa melihat, akhirnya diyakini salah ya. Jadi intinya seperti itu ya. Kemudian juga nggak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah ya. Bahkan Rasulullah SAW pun nggak tahu ya. Allah berfirman dalam Al-Quran ya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su' ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, seandainya aku mengetahui hal yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak melakukan hal yang baik dan nggak akan mungkin aku tertimpa keburukan. Karena tahu besok mau sakit, nggak usah keluar rumah kan gitu ya. Tapi sekarang anak indigo besok ya sakit ya, kadang ya nilainya jelek ya. Seandainya dia tahu hal yang gaib, nggak usah belajar pas ujian dia, tahu ngerjain kan gitu. Taib, itu berkaitan dengan anak indigonya. Nah, terus kalau terkait anak indigo ini apakah bisa disembuhkan? Dalam artian mungkin pakai ruqyah atau bagaimana? Iya ya, jadi Al-Quran ini sebagaimana Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah syifa ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa ya, kami turunkan dari Al-Quran ini adalah sebagai penyembuh ya. Maka tentu jadi yang namanya indigo ini bukan suatu keistimewaan sebenarnya, tapi malah kasihan ya. Ya harusnya malah kita bantu, kita obati ya tentu dengan ruqyah syariah, kita bacakan zikir-zikir, kita bacakan ayat-ayat ya. Kalau misalnya anaknya masih kecil kita zikirkan ya dengan zikir yang biasa dibacakan Nabi SAW kepada Hasan dan Husain, u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah ya. Jadi itu adalah berkaitan dengan penyembuhannya. Sedikit poin berkaitan dengan indigo ini, dalam Islam ada yang namanya ilham dan firasat ya. Tapi bedanya apa? Ilham dan firasat ini kalau dalam Islam ini biasa ada pada orang yang baik, bertakwa ya. Jadi semakin orang itu bertakwa, kemudian ghadul basar ya, kemudian ya mendekatkan diri kepada Allah, firasatnya akan semakin kuat ya. Jadi dia bisa menilai ini orang jujur atau tidak. Itu bukan mengetahui hal yang gaib ya, tapi memang sama Allah dikasih basirah ya. Basirah itu kayak mata hati ya. Jadi dan contoh dalam hal ini kalau di zaman Nabi SAW adalah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu ada beberapa momen yang mana beliau berpendapat seperti ini padahal belum turun ayat, tahu-tahu ayat turun bertepatan dengan pendapatnya Umar ya. Jadi saking kuatnya firasat beliau ya. Nah ini ada dalam Islam, tapi bedanya apa? Dalam Islam yang namanya ilham, yang namanya firasat ini khusus untuk orang-orang yang bertakwa ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan yang dalam tanda kutip tadi indigo tadi. Wallahu a'lam. Terakhir mungkin ada nasihat terkait bagi kita yang masih memiliki ketakutan terhadap jin atau syaitan.
Iya, yang pertama tentu cara supaya kita nggak takut kepada jin dan syaitan adalah belajar akidah yang benar. Ya, dengan kita belajar akidah yang benar, kita tahu kalau di sana nggak ada yang bisa memberikan madarat kecuali Allah Azza wa Jalla, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ketika sudah tertanam keyakinan seperti ini, maka kita akan semakin pemberani. Ya, oh iya, seandainya seluruh manusia kumpul untuk mencelakakan kita, niscaya nggak akan bisa mencelakakan kita kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Ya, ini yang pertama. Kemudian juga kita mengetahui bahwasanya di sana nggak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi cara pertama adalah dengan belajar akidah yang benar. Ya, kemudian dengan belajar akidah yang benar pula kita mengetahui kalau ternyata tipu daya setan itu lemah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu dhaif. Apa dhaif? Lemah, ya kan? Pertanyaannya, loh kok bisa ada orang yang kalah sama setan? Jawabannya apa kira-kira? Yes, dia lemah juga. Ya, karena orangnya itu lebih lemah dari setan. Ya, jadi ibaratnya setan itu sendiri sudah lemah, kok sampai ada orang yang kalah sama setan karena orangnya juga lagi lemah. Seolah-olah kayak setannya kuat, padahal lemah, cuman dia lebih lemah lagi gitu. Ya, jadi ini manfaat dari mengetahui hal yang gaib. Dan juga dalam kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah mencabut nyawa Nabi Sulaiman dan dicabut dalam keadaan beliau ini lagi berdiri di tongkat, di atas tongkatnya berdiri. Nggak ada satupun, kita tahu ya tentara Nabi Sulaiman itu terdiri dari jin, ya, dari tentara macam, ada hewan dan sebagainya. Itu nggak ada satupun yang mengetahui kalau Nabi Sulaiman wafat. Ya, seandainya para jin, para setan ini mengetahui hal yang gaib, misalnya mereka langsung tahu, ya. Dan ternyata mereka nggak tahu kecuali setelah Nabi Sulaiman jatuh dari tongkatnya, ya, baru tahu oh ternyata sudah meninggal dari tadi, ya. Itu yang pertama. Jadi harus belajar akidah yang benar, ya. Kemudian kita harus ketahui semakin orang ini takut kepada setan, maka malah setan semakin berani kepada dia. Ya, dalilnya dalam surat Al-Jin Allah berfirman menceritakan tentang para jin, ya. Mereka mengatakan wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Dan sungguh sebagian laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, ya. Niatnya biar terlindungi. Tapi apa yang terjadi? Fazaduhum rohaqa, malah jin tersebut semakin membuat tersesat orang-orang tadi. Malah jin tersebut semakin membuat takut orang-orang tadi. Ya, dan ini kita bisa lihat di fenomena masyarakat. Ketika masyarakat itu semakin tunduk dengan khurafat, dengan keyakinan aneh-aneh, dengan jin, jinnya malah semakin berkuasa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah secara selanjutnya adalah dengan melindungi diri dengan zikir-zikir dan doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Misalnya dalam hadis disebutkan barang siapa yang dia singgah di suatu tempat, kemudian dia membaca apa? A'udzu bikalimatillahi tammah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, barang siapa yang membaca zikir ini, lam yadurruhu syai'un, tidak akan bermadarat kepada dia syai'un. Syai'un itu kalau dalam bahasa Arab artinya sedikit pun, ya. Hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pindah ke tempat yang lainnya. Kemudian juga bisa membaca dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya, ya Allah aku minta perlindungan dari kesedihan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, pengecut. Nah, biar enggak kecir tadi, biar enggak takut sama setan, baca doa ini, ya. Kemudian juga baca ayat kursi, yang mana dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, maka niscaya Allah akan jaga dan setan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. Ya, jadi ini adalah beberapa cara. Selain juga mungkin cara terakhir dengan melatih mental. Ya, contohnya gimana melatih mental itu? Sekarang gini, apakah sudah terbukti jin itu bisa, maksudnya mengganggu manusia? Ya memang ada beberapa riwayat, tapi rata-rata yang beredar di masyarakat itu kan hanya katanya-katanya, ya kan? Apakah yang cerita itu benar? Nggak tahu juga, bisa jadi halusinasi. Ya, ini perlunya melatih mental. Dan saya rasakan, ya, pas saya di Saudi itu nggak ada rasa takut belas. Ya, pas masuk Indonesia kok vibes-nya tuh beda gitu loh. Ya mungkin karena dengar cerita, terus kadang ada film apa kan gitu. Nah ini harusnya diperbaiki, ya, bagaimana kita dan
anak-anak kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, jazakallahu khairan atas pemaparan materinya. Demikian teman-teman sekalian, Masya Allah telah kita dengarkan bersama pemaparan dari Ustaz terkait hukum takut kepada jin. Tadi sudah dirinci mulai dari hukum takut sampai dengan ada pembahasan terkait indigo, dan terakhir ditutup oleh nasihat bagi yang masih takut kepada jin atau syaitan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di episode berikutnya insya Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.